Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas B, dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan juga dengan mata kuliah Ekonomi Kota dan Wilayah, akan membawakan presentasi berjudul Analisis Potensi Ekonomi melalui Sektor Unggulan di Kawasan Perbatasan. Dan studi kasus kami berwilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan juga terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Elin Diah Safitri, STMSC, dan juga Bu Ajeng Nugrahaning, DSTMSC. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Amaida Agda Putri dengan NIM 08201004. Lalu ada Andi Ardian Dharma Al-Munawar dengan NIM 08201006. Lalu ada saya sendiri, Arya Jati Detantio dengan NIM 08201008. Lalu ada Dini Arianti dengan NIM 08201024. Lalu ada Mailani Angelina Simanung Khalid dengan NIM 08201048. Lalu ada Mila Vira Puspita Anggriani dengan NIM 08201050. Selanjutnya ada Muhammad Caidin Fikri dengan NIM 08201056. Next. Selanjutnya, bab 1 saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, di mana meliputi latar belakang, di mana di sini Kabupaten Nunukan menjadi salah satu daerah perbatasan yang mana menjadi ujung tombak, di mana berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Kabupaten Nunukan menjadi tempat transit dan keluar masuknya TKI dan memiliki pelabuhan lintas batas yang mengantarkan Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Tak jarang hasil produksi dari Malaysia didapatkan di pasar Tawau, Malaysia, dan masyarakat Nunukan seringkali berbelanja di pasar tersebut. Hal ini ironis dikarenakan Nunukan sendiri memiliki banyak sumber daya namun tidak terkelola dengan optimal. Tak jarang juga ditemukan kegiatan ekonomi ilegal di mana di pasar tersebut masyarakat seringkali berbelanja menggunakan uang ringgit dan transaksi yang ada seringkali bercampur antara menggunakan uang ringgit maupun uang rupiah. Permasalahan di atas bahwasanya jarak Kabupaten Nunukan dengan pemerintah pusat sangat jauh sehingga harga barang pun melonjak naik di perbatasan, sehingga hal itu mendorong masyarakat memilih untuk mendapatkan barang ke Malaysia karena jaraknya yang sangat dekat dan harganya juga murah, terlebih dengan menggunakan uang ringgit. Oleh karena itu, melalui presentasi ini perlu untuk menekankan kembali apa yang menjadi potensi di kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan ini untuk nantinya dapat dikembangkan menjadi sektor komoditas unggulan dan melalui permasalahan tadi dapat ditangani dengan baik, sehingga dapat memajukan perekonomian yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa potensi yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Nunukan. Yang kedua, bagaimana permasalahan kondisi ekonomi di Kabupaten Nunukan. Yang ketiga, bagaimana lesson learned yang dirumuskan guna mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Kabupaten Nunukan. Dengan tujuannya di sini, satu, untuk mengidentifikasi potensi yang ada di Kabupaten Nunukan untuk menjadi sektor unggulan, yang kedua untuk menyusun lesson learned untuk meningkatkan perekonomian dan permasalahan ekonomi yang ada di Kabupaten Nunukan, dan yang ketiga untuk menganalisis permasalahan ekonomi yang ada di Kabupaten Nunukan. Di sini kami memilih ruang lingkup studinya yaitu Kabupaten Nunukan yang secara geografis berada di antara 115 derajat 33 menit sampai dengan 118 derajat 3 menit bujur timur dan 3 derajat 15 menit sampai dengan 4 derajat 24 menit 55 detik lintang utara. Adapun batas-batas wilayah di Kabupaten Nunukan sendiri terdiri dari sebelah utaranya negara Malaysia Timur, Sabah, sebelah timurnya Laut Sulawesi dan Selat Makassar, sebelah selatan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, dan sebelah barat negara Malaysia Timur sampai Sarawak. Selanjutnya, berikut adalah peta wilayah studi, di mana di sini Kabupaten Nunukan sangat berbatasan dekat sekali dengan Malaysia. Mungkin selanjutnya. Kemudian ada pada bab 2 ada tinjauan pustaka yang meliputi teori ekonomi kota dan wilayah. Di antaranya ada teori ekonomi basis yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Teori ini terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Yang kedua ada model kumulatif caution, yaitu setiap negara akan mengalami Verdom effect, yaitu tidak terjadi convergence dalam perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah.
maupun negara tersebut yang tergolong negara maju. Kemudian yang ketiga ada teori Neo-Economic Geography. Teori ini merupakan teori modifikasi dari teori Van Thunen. Teori Neo-Economic Geography merupakan teori yang mengenai munculnya aglomerasi besar yang mengandalkan kenaikan return to scale dan biaya transportasi, serta menekan hubungan antara perusahaan dan pemasok maupun perusahaan dan konsumen. Kemudian ada model neoklasik yang menyatakan bahwa kemakmuran daerah pada negara yang bersangkutan. Kemudian ada model Core-Peripy yang menurut teori ini gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa di sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan sangat ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Menurut Widodo pada tahun 2006 menjelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, baik aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut, yang kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Terdapat 3 sumber pertumbuhan ekonomi, diantaranya yang pertama sumber daya alam, yaitu penemuan sumber daya alam yang baru akan meningkatkan kemampuan perekonomian yang menghasilkan output. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja disertai dengan lapangan pekerjaan akan dapat meningkatkan output perekonomian. Pertumbuhan penduduk di sini juga mencakup produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Yang ketiga ada akumulasi kapital. Pemilik modal akan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi kembali atau reinvest sehingga akan meningkatkan output permasalahan ekonomi kota dan wilayah. Kemudian ada permasalahan ekonomi kota dan wilayah. Ekonomi suatu wilayah tentunya memiliki permasalahan yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing wilayah, di mana setiap wilayah pasti memiliki potensi serta sektor keunggulannya sendiri. Perbedaan di setiap wilayah tersebut menjadi permasalahan dalam membangun perekonomian daerah masing-masing. Menurut Sumber di tahun 2007, perbedaan itu dibagi menjadi yang pertama tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, yang kedua ketimpangan pembangunan sektor industri, ketiga perbedaan sumber daya alam, empat kurang lancarnya perdagangan antar daerah, yang kelima ada perbedaan demografis, dan yang keenam ada kurang meratanya investasi. Selanjutnya analisis ekonomi. Yang pertama produk domestik regional bruto, di mana produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah, menurut BPS 2021. Selanjutnya, pendapatan regional, yang merupakan produk domestik regional neto atau dasar biaya faktor, yang merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Selanjutnya, keunggulan komparatif, yang merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu negara dalam sistem ekonomi dapat mengalokasikan secara efektif atas sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Menurut Ward dalam Sabtanet pada tahun 2006. Selanjutnya analisis ekonomi yang kami gunakan, yaitu yang pertama teknik analisa input-output, di mana pada analisis ini suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengkait antara berbagai sektor ataupun kegiatan ekonomi. Artinya, output suatu sektor merupakan input bagi sektor lain. Selanjutnya, teknik analisis location question atau LQ, yang merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau landing sektor. Location question atau menghitung perbandingan share output sektor I pada kota maupun kabupaten dan share out sektor I pada provinsi. Sektor unggulan yang dimaksud ialah sektor
bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah wilayah. Selanjutnya teknik analisis shift-share, di mana analisis ini digunakan untuk menunjukkan dan menemukan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional, serta untuk menganalisis perubahan ekonomi, misalnya pertumbuhan atau perlambatan pertumbuhan, suatu variabel regional sektor atau industri dalam suatu daerah. Selanjutnya di sini di bab 3 ada gambaran umum. Yang pertama ada gambaran umum fisik Kabupaten Nunukan, di mana Kabupaten Nunukan termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dikenal sebagai wilayah perbatasan dan menjadi tempat transit dan keluar masuknya tenaga kerja Indonesia atau TKI. Kabupaten Nunukan telah memiliki pelabuhan lintas batas negara yang secara tidak langsung mengantarkan Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta merupakan jalur strategis yang menghubungi regional di tengah dan timur. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten, Nunukan memiliki luas daerah sebesar 14.247,50 km persegi yang terbagi menjadi 21 kecamatan, di mana kecamatan bisa dilihat di samping berikut. Selanjutnya, next. Berikut adalah PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Nunukan, bisa dilihat di tabelnya. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan nilai PDRB mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi itu pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.298,89 miliar rupiah, dan PDRB atas dasar harga berlaku terendah itu pada tahun 2016 sebesar 16.501,99 miliar rupiah. Next. Selanjutnya ada PDRB atas harga konstan di Kabupaten Nunukan, bisa dilihat dari tabelnya. Dari tabel ini disimpulkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Nunukan atas dasar harga konstan pada tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat karena pada tahun 2016 tercatat sebagai 13,088,62 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 15.703,77 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Next. Selanjutnya di sini ada PDB atas harga konstan Kabupaten Nunukan. Di sini adalah laju pertumbuhannya, di mana di tabelnya disimpulkan bahwa pertumbuhan nilai PDRB tidak konsisten. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB sebesar 3,63%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,79%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 6,28%. Namun kenaikan laju pertumbuhan PDRB melonjak drastis pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,75%, tapi penurunan tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai laju pertumbuhan sebesar minus 0,96%. Next. Baik, selanjutnya ada analisis dan konsep penanganan. Identifikasi permasalahan ekonomi Kabupaten Nunukan. Kondisi masyarakat perbatasan Kabupaten Nunukan masih terdapat banyak kekurangan di berbagai sektor, dikarenakan jarak antara Kabupaten Nunukan dan pemerintah pusat yang cukup jauh, sehingga sulit tersentuh baik itu dari segi pembangunan, perekonomian, bahkan pendidikan. Dalam hal ini tak jarang hasil produksi dari Malaysia berupa gula, beras, garam, susu, telur, barang elektronik, hingga ikan dan sayur didapatkan di pasar Tawau, Malaysia, dan masyarakat Nunukan seringkali berbelanja di pasar tersebut. Hal ini ironis, dikarenakan Nunukan memiliki banyak sumber daya, namun tidak dikelola dengan optimal, sehingga perlu menentukan ruang khusus untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang ada. Selain itu, tak jarang ditemukan kegiatan ekonomi ilegal di pasar di mana masyarakat seringkali berbelanja menggunakan uang ringgit dan transaksi yang ada seringkali bercampur antara menggunakan uang ringgit maupun rupiah. Next. Kemudian ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan. Faktor pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan, yaitu posisinya berbatasan darat dengan Malaysia, sehingga membuatnya menjadi wilayah yang strategis. Bagian utara Kabupaten Nunukan berbatasan dengan wilayah Sabah, Malaysia. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. Di barat berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia, dan di selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Sehingga pada daerah perkotaan peningkatan ekonomis
of scale, jalur transportasi dan pasokan energi menyebabkan harga produk olahan dan manufaktur cenderung lebih murah. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah dari Kabupaten Nunukan yaitu sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri. Next. Kemudian ada analisis persoalan ekonomi. Analisis yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama analisis location quotient atau LQ, kemudian ada analisis shift share, dan juga analisis sektor unggulan. Next. Nah, berikut adalah tabel perhitungan quotient yang dapat dilihat. Nah, berdasarkan hasil analisis location quotient yang terdapat pada di samping, maka sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dalam perekonomian regional Kabupaten Nunukan adalah pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan. Sedangkan yang non-basis dari pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, pengadaan air, dan sebagainya. Selanjutnya ada tabel perhitungan shift share Kabupaten Nunukan. Nah, berdasarkan tabel di samping, bisa kita lihat bahwa kecepatan tumbuh dan daya saing yang paling banyak terjadi pada sektor-sektor, yaitu tumbuh cepat dan tidak punya daya saing. Next. Nah, selanjutnya ada tabel hasil analisis sektor unggulan. Nah, dari hasil analisis pada tabel di samping, dapat diketahui pada sektor unggul pada Kabupaten Nunukan terlihat masih kurang. Dapat dilihat pada tabel bahwa sektor yang menunjukkan koefisien positif berdasarkan dengan hasil kedua analisis terdapat 2 sektor, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan industri pengolahan. Next. Nah, selanjutnya ada rekomendasi penanganan. Rekomendasi penanganan permasalahan ekonomi Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu 2016 sampai 2019. Apabila dilihat dari hasil analisis LQ dan shift share, maka diketahui bahwa sektor unggulan perekonomian Kabupaten adalah dominasi pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan industri pengolahan. Dengan demikian, sektor-sektor usaha ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dengan cara mengupayakan serta memaksimalkan peningkatan produksi, serta kualitas dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan. Diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan potensi Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten yang berada pada kawasan perbatasan, serta perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan utilitas dan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga perlu meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Nunukan dan juga perlu menentukan ruang khusus untuk menggerakkan kegiatan ekonomi sumber daya yang belum terkelola dengan optimal, sehingga perlu adanya perencanaan jangka panjang dalam pengolahan sektor unggulan, serta melakukan pembangunan ekonomi dalam semua sektor-sektor yang terdapat pada Kabupaten Nunukan agar dapat berbatasan dan bersaing dengan negara tetangga. Oke, selanjutnya ada bab 5 atau penutup. Next. Di bab 5 ini terdapat kesimpulan, yaitu Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten atau kota dengan penurunan angka pertumbuhan ekonomi terbesar. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan menjadi 51,79 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Di Kabupaten Nunukan, jumlah penduduk miskin naik menjadi 13,76 ribu jiwa. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kota Tarakan, yaitu sebesar 17,33 ribu jiwa. Selain itu, karena sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, di barat berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia, dan di selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sehingga pada daerah perkotaan peningkatan ekonomis of scale jalur transportasi dan pasokan energi menyebabkan harga produk olahan dan manufaktur cenderung lebih murah. Khusus pada daerah perbatasan, harga produk olahan dan manufaktur yang mahal apabila didatangkan dari luar wilayah karena alasan jalur transportasi dan pasokan energi dihadapkan pada produk impor dari wilayah Malaysia yang lebih murah karena adanya tingkat skala ekonomi yang lebih baik pada kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, penduduk daerah perbatasan akan lebih memilih untuk memperoleh produk-produk dari Malaysia yang tersedia dengan biaya yang murah. Next. Selanjutnya ada lesson learned. Yang pertama, penentuan sektor unggulan yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi yang akan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam mengentaskan kemiskinan.
Lalu yang kedua, dengan memprioritaskan potensi sektor unggulan, bukan berarti mengabaikan potensi sektor lapangan usaha yang lain. Sektor yang tidak potensial sekalipun tetap perlu dikembangkan dan diperhatikan, karena juga berpengaruh pada sektor lainnya. Lalu yang ketiga, analisis permasalahan ekonomi pada wilayah studi ini harus dilakukan agar dapat menentukan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga dapat dilakukan pengembangan potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Nunukan. Yang keempat, atau yang terakhir, untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di kawasan Kabupaten Nunukan, dapat menggunakan analisis LQ, analisis shift share, dan juga analisis sektor unggulan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.